kepada maqasidus syariah, orang itu nggak waras. Kalau kita di negara Islam ini anggaplah itu sebagai negara. Di negara kita ada mengenal dua sumber. Pertama itu sumber utama, Undang-Undang Dasar dengan kalau di Islam, kalau seandainya Islam itu dianggap sebagai negara, maka di Islam ada dua hal yang hampir sama dengan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar. Apa itu? Yaitu adalah Undang-Undang Dasar, Al-Quran dan maqasidus syariah. Jadi maqasidus syariah itu posisinya sama dengan Pancasila di negara kita. Di Islam Undang-Undang Dasarnya adalah Al-Quran, Pancasilanya adalah maqasidus syariah. Jadi maqasidus syariah adalah sumber dari segala sumber di Islam. Itu. Jadi, itu kan baru ini kan. Implementasinya Al-Quran, dia harus penerapannya Al-Quran itu harus koheren atau berkorelasi dengan maqasidus syariah. Sama dengan Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar itu sama sekali tidak boleh menabrak Pancasila. Di kita juga begitu. Penerapan Al-Quran dan hadis itu tidak boleh menabrak dan harus sesuai dengan maqasidus syariah. Apabila seorang ulama menengarai, memastikan bahwa penerapan Al-Quran itu bertentangan dengan maqasidus syariah, yang di-cancel adalah penerapan, bukan Qurannya tapi penerapannya. Ingat, jangan sama sekali salah paham ya. Karena meng-cancel Al-Quran itu artinya bisa masuk di ranah syirik. Ya, tapi bukan itu yang saya maksud. Penerapannya. Saya kasih contoh. Al-Quran, Al-Quran, saya mau kasih Al-Quran itu jelas-jelas membolehkan pernikahan lintas agama. Al-Quran membolehkan pernikahan lintas agama. Tapi Umar Ibn Khattab dia cancel itu. Pernah dengar kan? Umar itu ketika dia menjabat sebagai khalifah, di zamannya ada kasus di mana beberapa sahabat itu kawin dengan ahlul kitab. Dan Umar itu menyurati mereka, di dalam surat itu mengatakan, sesampainya suratku tolong diceraikan istrinya. Tolong diceraikan istrinya. Waktu itu semua sahabat yang terima pesan itu membalas suratnya Umar. Wahai sang khalifah, bukankah perbuatan kami ini adalah sesuatu yang diizinkan Quran? Coba. Dikirim ke Umar, sampai di Umar, dibaca oleh Umar, dibalas lagi oleh Umar. Kata Umar, ya benar, tapi saya melarangnya. Melarangnya. Kira-kira kalau kutanya apa pertimbangannya Umar meng-cancel penerapan wa uhilla lakum wa ta'amul ladzina utul kitab wa ta'amul apa itu? Enggak, apa itu ayatnya? Ada itu wa ta'amul ladzina utul kitaba min qablikum wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Jadi dan orang-orang suci dari ahlul kitab dihalalkan oleh Allah. Tapi kemudian Umar menghalalkannya. Mempending penerapannya. Jadi itu pending penerapannya, dipending, postpone, ditunda. Oke? Sekarang pertanyaannya, kira-kira kenapa? Apa yang membuat dia berani mengatakan itu? Maqasidu syariah. Maqasid syariah. Alasannya banyak sekali, tapi ujungnya itu kalau Umar berijtihad,
kesimpulan ijtihadnya, kalau ini dibiarkan, ini akan mengancam hifzuddin, mengancam kelestarian agama. Paham ya Pak ya? Nah itu dia. Nah, yang paling konkret itu contohnya begini. Itu babi haram gak dimakan? Nah, itu undang-undang dasar. Itu undang-undang dasar. Babi boleh dimakan, itu maqasidus syariah. Ketika kapan? Ketika nyawa terancam. Ya? Kita paham ya? Nah, jadi maqasidus syariah itu yang akan mengawal penerapan undang-undang dasar. Ya? Yang mengawal undang-undang dasar. Jadi bukan undang-undang dasarnya yang kita persoalkan, bukan nilai yang ada di dalamnya, tetapi ketika menerapkan itu bisa berefek positif, bisa berefek negatif. Saya kasih contoh paling konkret, kasusnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah satu saat dia ceramah di depan para sahabatnya. Ibnu Abbas kan terkenal sebagai ulama handal. Bahkan disebut sebagai tarjumanul Quran. Dia penafsir Quran, penterjemah Quran, karena pengetahuannya tentang Quran itu sangat dalam. Nah, Ibnu Abbas ini pernah satu ketika dia berceramah, lalu kemudian sedang berceramah tiba-tiba ada orang dari kejauhan masuk di pengajian dan mengangkat tangannya untuk bertanya, "Ya Imam, bisa nggak bertanya?" Dia bilang bisa, silakan. Kata orang itu, "Imam, itu orang kalau habis membunuh bertobat, diterima nggak tobatnya?" Itu pertanyaannya. Itu Ibnu Abbas, dia nggak langsung jawab pertanyaannya itu. Dia lihat matanya. Nah, lihat matanya itu dia sedang mengaktifkan pengetahuan psikologinya. Akhirnya dia jawab, tidak diterima tobatnya. Semua sahabatnya yang mendengar pada saat itu keheranan. Mengapa keheranan? Karena Ibnu Abbas itu punya pandangan keagamaan yang sangat populer bahwa orang membunuh kalau bertobat pasti diterima tobatnya. Lalu kenapa tiba-tiba berubah? Itu karena mengaktifasi pengetahuan psikologinya. Pengetahuan psikologi Ibnu Abbas itu ya kemudian mengantarnya berfatwa yang berbeda dengan sebelumnya. Setelah orang itu pergi, kemudian para sahabatnya bertanya, "Ya Imam, ini aneh. Kenapa aneh?" Dia bilang, "Imam kan masyhur sekali fatwanya bahwa pembunuh itu kalau bertobat diterima tobatnya. Kenapa bisa berbeda?" Kata Ibnu Abbas, "Seperti yang saya duga. Anda pasti heran." Dia bilang, "Tahu nggak saya mengatakan fatwa yang berbeda dengan fatwa sebelumnya?" Dia bilang, "Iya, apa? Kenapa?" Dia bilang, "Dengan pengetahuan yang ada sama saya berkesimpulan orang ini menyempatkan diri bertanya sedang berjalan mau pergi bunuh orang." Jadi orang ini dari rumahnya mau pergi bunuh orang. Dia sempatkan diri bertanya kepada sang imam untuk memperoleh penguatan. Dia mau konfirmasi fatwanya dulu. Artinya apa Pak? Seandainya Ibnu Abbas masih menggunakan fatwa dulu, maka dia terlibat dalam proses kejahatan. Karena gara-gara fatwanya itu jadi membunuh. Tetapi karena dia banding setir, Ibnu Abbas, akhirnya orang itu setelah ditelusuri, dia nggak jadi membunuh Pak. Gara-gara fatwanya Ibnu Abbas yang berbeda dari sebelumnya. Nah ini yang dimaksud penerapan undang-undang harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Penerapan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu harus berkorelasi dengan maqasidus syariah. Al-Quran mengatakan babi haram dimakan, tetapi maqasidus syariah mengatakan itu bukan hanya boleh dimakan, tetapi wajib babi itu dimakan pada saat tidak menemukan makanan lain, dan kalau dia tidak makan dia akan mati. Jadi babi itu tidak sekadar boleh dimakan, tapi wajib Pak dimakan pada saat itu. Nah ini penerapan maqasidus syariah. Jadi itu yang dimaksud dengan pendekatan Pak. Nah jadi pendekatan itu apa maksudnya? Yang saya mau perkenalkan di semua, nah itu tadi di semua fikih, apakah fikih ibadat, munakahat, jinayat, muamalah dan sebagainya, harus
masa kontemporer ini, masa kita sekarang ini, itu harus menggunakan pendekatan apa? Pendekatan maqasidus syariah. Jadi ketika kita berfatwa, kita memberikan pencerahan kepada masyarakat, harus kita pasang dulu di otak itu maqasidus syariah. Harus pasang di sini dulu. Jangan sampai kita memberi penjelasan bertentangan dengan maqasidus syariah. Itu adalah blunder. Dari mana itu, Ustaz? Dari Nabi, sahabat, tabi, dan para ulama setelahnya. Itu semua yang dipakai. Nabi itu terkenal sekali kan, riba tidak boleh, ya kan? Tapi Nabi satu saat ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, kami ini mau makan kurma yang ada di pohon itu, tapi kita tidak punya dinar, tidak punya dirham. Yang kita punya itu adalah kurma kering. Bisa nggak ya Rasul? Kata Rasul, bisa. Padahal sebenarnya itu sudah riba, ya kan? Sudah riba, karena sebelumnya itu Nabi ditanya, bisa nggak menjual kering dengan barter basah? Dia bilang kalau yang basah itu sudah menjadi kering, berubah nggak timbangannya? Dia bilang berubah. Kalau begitu tidak boleh, kata Rasul. Tapi di sini dia bolehkan. Kenapa? Itu yang difahami oleh ulama kita sebagai mengutamakan maqasidus syariah daripada syariah. Jadi ingat Pak, kita punya syariah dan maqasidus syariah. Ya, sekarang pertanyaanku, kenapa Tuhan memberikan kita 27 pahala dibanding kalau sholat di rumah sendiri? Pertanyaanku adalah, beda nggak formatnya sholatnya di rumah dengan di masjid? Enggak, sama aja. Tapi pertanyaannya, kenapa ada satu dapat 27, ada yang satu? Coba. Itu gara-gara maqasidus syariah. Itu gara-gara maqasidus syariah. Apalagi maqasidus syariah? Bahasa Indonesianya prinsip Islam. Kalau syariah, ajaran Islam. Kalau fikih, pandangan. Jadi pandangan itu, setelah pandangan ajaran, setelah ajaran itu prinsip. Ini kepada maqasidus syariah, orang itu nggak waras. Artinya Pak, di Islam ini ajaran-ajaran kita itu berlevel. Dan kita harus tahu itu level itu. Dia di tangga pertama, 2, 3, 4, 5. Nah yang paling tinggi dalam hierarki keberagaman kita itu adalah maqasidus, sama dengan posisi Pancasila di negara kita. Mau tanya implementasinya. Kalau ada orang yang setiap waktu datang berjamaah di masjid, tetapi di masjid itu tidak ada yang diajak ngomong karena semuanya punya masalah sama orang-orang di situ, itu kita bilang sama dia, tidak usah pergi berjamaah. Mengapa? Karena syariahnya oke, maqasidus syariahnya tidak oke. Nah itu yang saya mau jelaskan, bahwa sebab Tuhan membayar 27 itu adalah karena kerukunan, kedamaian, dan harmonisasi dalam Islam. Itu adalah prinsip yang paling tinggi di dalam Islam. Kita paham itu? Jadi kerukunan ini posisinya di Islam itu di level paling tinggi. Dan gara-gara prinsip ini semua kebijakan-kebijakan di bawahnya itu di drive. Contoh, Nabi pernah bilang begini, "Hai sahabatku, mau saya kasih tahu di dalam Islam ada yang lebih bagus, lebih utama, lebih berharga daripada sholat, puasa, dan bersedekah." Itu pertanyaannya Nabi kepada sahabatnya. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Apa itu? Dia bilang, mendamaikan antara dua orang yang bermasalah. Coba lihat. Jadi mendamaikan orang itu jauh lebih berharga di pandangan Tuhan daripada sholat itu. Jadi kalau ada orang yang setiap waktu datang ke masjid tapi bermasalah dengan yang lain di masjid itu artinya syariahnya oke, maqasidus syariahnya gak oke. Artinya orang itu lebih perhatikan andi fadil daripada
Ramdhani Pamanto. Dan itu nggak waras. Ya. Nah, ini perlunya Pak pendekatan. Pendekatan. Itu Nabi, jadi pendekatan di munakahat itu mengatakan, nah ini, apa sebenarnya esensinya kita kawin? Ya, jadi kawin itu Pak, kawin itu karena hifzu nasab, dan itu salah satu item dalam maqasidus syariah. Apa artinya? Itu kawin adalah kebijakan syariah untuk mempertahankan generasi manusia. Mengapa demikian? Karena kalau kita serahkan kepada manusia mau kawin atau tidak, maka tidak ada Pak yang mau kawin. Terus terang tidak ada yang mau kawin. Kenapa? Kawin itu beban. Coba nih, sebelum saya kawin, saya memiliki 24 jam, otoritas saya 24 jam. Setelah saya kawin, tidak boleh lagi pulang sebelum maghrib. Maksud saya setelah maghrib, harus sebelum maghrib datangnya. Mengapa? Itu gara-gara kawin, beban. Sebelum saya kawin, uang 1 juta cukup. Setelah saya kawin, 10 juta nggak cukup. Karena kebutuhan saya bukan lagi yang saya kontrol, ya kan? Belum kita dapat perempuan yang pecemburu, bla 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 bla. Intinya kawin itu beban. Itulah sebabnya di munakahat mengatakan nikah itu adalah ibadah. Itu ibadah. Ya, jadi bukan transaksi biasa. Itu sebenarnya nikah itu Pak, itu transaksi. Mau kita tahu kenapa bisa transaksi? Namanya saja akad nikah, artinya transaksi. Ya toh, sama kalau transaksi jual beli. Ya toh. Tapi di nikah itu jauh lebih mudah daripada transaksi biasa. Kenapa Pak? Karena di situ ada hifzun nasl. Di situ ada prinsip tertinggi yang ingin dibela oleh Tuhan. Apa itu? Adalah kelestarian manusia. Karena kalau diserahkan kepada kita, nggak ada yang mau kawin, kita akan memilih zina. Terus terang, beli per kilo. Iya, tidak mau kawin. Karena kalau kawin itu artinya beli satu sapi. Iya kan? Secara logika yang kita butuhkan kan cuma satu. Tapi yang 1 kilo itu tidak bisa membangun manusia. Yang membangun manusia itu 1 sapi. Gitu cara berpikirnya. Itu namanya pendekatan. Itulah sebabnya karena hifzun nasl ini, makanya Tuhan mengatakan apa? Nabi mengatakan apa? Perkara halal yang paling dibenci oleh Tuhan adalah cerai tidak beralasan. Mengapa? Karena itu bertentangan dengan prinsip Islam itu. Apa itu? Membangun manusia. Yang membangun manusia itu berkembang biak itu karena apa? Pernikahan. Kalau orang setiap hari cerai, kira-kira ini akan habis Pak. Manusia akan habis kalau setiap hari cerai. Itulah sebabnya abghadul halali ilallahi at-talaq. Itulah sebabnya ketika ada perkara perceraian, itu hakim itu berkali-kali dianjurkan untuk memediasi. Jangan langsung di ini. Jangan langsung diokekan. Jangan langsung ketuk palu, itu harus dimediasi beberapa kali. Nanti setelah dipastikan bahwa ini barang sama sekali tidak bisa dilanjutkan, barulah diloloskan. Kenapa diloloskan? Bukannya kalau dia bercerai tidak akan membangun manusia, dia bilang itu lebih mudarat kalau dia bertahan daripada lanjut. Nah, itu yang mendorong kita berbicara begitu adalah maqasidus syariah Pak. Jadi betapa pentingnya punya mindset maqasidus syariah. Nah, kita bersedih karena keberagamaan umat Islam hampir di seluruh dunia itu masih di bawah maqasidus syariah.
Selalu perhatian, apalagi yang paling parah itu kita itu concern pada fikih. Fikih nggak salah, tapi jangan sampai dia bertentangan dengan syariat. Seperti orang yang tidak mau pergi berjamaah gara-gara mempertahankan keinuannya, ya kan? Atau sebaliknya, jangan langsung Pak. Ya, yang Muhammadiyah jangan langsung berbahagia. Karena boleh jadi saya balik itu contohnya. Dia nggak kunut, imamnya kunut, dia nggak pergi ke masjid. Nah ini orang yang begini-begini namanya fikih-fikihan. Muslim minimalis, ya. Muslim ekonomi kelas, bukan bisnis kelas. Kalau Bapak pergi ke sana mengabaikan kunutnya dan kunutnya, itu artinya Bapak di bisnis kelas. Cara berpikirnya bisnis kelas. Nah tentu kita semuanya mau bisnis kelas karena enak di bisnis kelas, dilayani. Kalau kita layan tidak dikasih makan kan? Nanti kalau di akhirat itu kalau kita punya cara berpikir fikir-fikiran, kita ngambilnya di lantai pertama nanti di surga. Nah jadi itu Pak, itu karena maksudnya saya begini, saya jelaskan karena kalau konsep kan paham, isu paham, apa yang Bapak maksudkan pendekatan. Nah pendekatan yang saya maksud di semua fikih Bapak harus pasang maqasidus syariah di otak. Karena itu yang mengawal, itu yang memvalidasi semua keberagaman kita. Keberagaman kita valid atau tidak ditentukan ada relasinya kepada, ada koneksi kepada maqasidus syariah. Seperti yang tadi saya contohkan. Jadi orang yang sering datang ke masjid 5 waktu, kita bilangin saja, jam kita datang Pak. Dia bilang kenapa? Dia bilang tidak ada yang benci, tidak ada yang kita benci semua orang di masjid. Jadi jamaahnya oke secara fisik tapi tidak dapat 27. Karena Tuhan itu bayar 27 karena Bapak datang ke masjid tanya semua orang apa masalah Pak. Kalau Bapak tidak tanya orang apa masalah Bapak tidak tahu apa kondisinya orang di jamaah. Itu artinya secara fisik berjamaah tetapi secara esensi tidak berjamaah. Karena esensi jamaah adalah kerukunan. Begitu cara memahami pendekatan Islam. Nah kalau orang-orang umat Islam memahami Islam seperti ini, kita lebih maju Pak dari Barat. Ya, kita lebih maju daripada Barat. Kan Barat itu kan sebenarnya persoalannya dia melakukan esensi Quran, tapi tidak melakukan fisiknya. Kita balik, kita fisik, tapi esensinya nggak ada.